Sepertinya ini emang adalah saat yang tepat buat gue ngomongin hal ini. Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Hai, selamat datang di Turi Kata Oge. Dalam salah satu video gue sebelumnya, gue pernah bilang bahwa gue ingin membuat sebuah video yang khusus gue dedikasikan untuk ngomongin sebuah webtoon. Dan ini kan adalah bulan Oktober, so I think it would be fitting if we are going to talk about something related to curses. Ya, begitulah kira-kira transisinya. Yap, seperti yang kamu bisa lihat di judul video ini, kali ini gue akan ngomongin tentang Cursed Princess Club. Di dalam video ini gue akan berusaha supaya gue tidak memberikan spoiler, tapi kalaupun nanti ada, gue akan pastikan bahwa gue memberikan tanda-tanda kepada kalian. Hal lain yang perlu kalian catat, yang perlu kalian ketahui juga bahwa Cursed Princess Club ini adalah sebuah webtoon yang belum tamat. Jadi sekarang masih ongoing, masih berjalan proses uploadingnya itu, dan sekarang lagi di season 4, yaitu season terakhir dari Cursed Princess Club ini. Dengan demikian, pendapat gue tentang Cursed Princess Club ini juga sebenarnya belum final. Tapi I have faith in the author. Gue percaya bahwa authornya bisa menyelesaikan dan mengakhiri cerita ini dengan baik. Bagaimanapun nanti akhirnya, gue akan berusaha untuk menerima. Dan iya, gue percaya sama autornya. Jadi gue rasa setelah sekian banyak episode yang gue baca, harusnya ini gue sudah bisa 90% sure about my thoughts terkait dengan webtoon ini. Ngomongin soal author yang gue percaya, ada nggak author tertentu, pengarang, penulis, atau mungkin juga pembuat film yang kalian benar-benar percaya bahwa setiap karyanya akan membuat kalian tuh puas, membuat kalian senang gitu. I would like to know your thoughts about that. So, kalian bisa bagikan di kolom komentar. Sekarang setelah gue memberikan 2 disclaimer tadi, mari kita masuk ke dalam kontennya. Pertama-tama, apa sih Cursed Princess Club itu? Cursed Princess Club, atau yang kita singkat aja sebagai CPC, adalah sebuah webtoon original yang bergenre komedi fantasi karya Lamcat. And by the way, if by any chance Lamcat find this video, I want to say hi, hello, I love you, I want to hug you, I want to thank you for creating this amazing webtoon. And I hope I can learn from you in person if that is possible. Tapi ya, moving on. Ceritanya tentang apa? Ceritanya adalah tentang Gwendolyn, aka Gwen, aka Gwenny Pie, yang merupakan seorang putri dari kerajaan Pastel atau Pastel Kingdom. Dia ini satu dari 4 bersaudara. Kalau kamu ngelihat perawakannya Gwendolyn, kamu mungkin akan berpikir bahwa Gwendolyn ini nampaknya tidak seperti putri yang pada umumnya kita temukan di film Disney atau juga di buku-buku dongeng. Suatu hari terjadilah sebuah kejadian yang bikin Gwendolyn ini sedih. Hancurlah kira-kira hatinya. Jadi setelah kejadian itu dia lari dari istananya dan kemudian dia bertemu dengan Cursed Princess Club. CPC ini seperti namanya adalah sebuah klub berisikan mayoritas putri yang terkutuk. Dalam webtoon ini kita mengikuti bagaimana Gwendolyn berkenalan dengan CPC, bagaimana interaksi dia dengan mereka, dan bagaimana Gwendolyn menghadapi masalahnya yang berkaitan juga dengan kejadian yang di awal tadi. Itu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Oh, ada satu hal yang perlu kamu ketahui ketika membaca Cursed Princess Club. Kalau baca CPC itu, usahakan audio handphone atau audio device kalian itu nyala, karena ada musik pengiringnya, dan musiknya itu juga dibuat oleh Lamcat. Jadi itu juga salah satu nilai plus dari CPC ini. Hal kedua yang ingin gue bahas adalah first impression atau kesan pertama gue ketika membaca Cursed Princess Club. Pertama yang gue tangkap ketika baca webtoon ini adalah gaya gambarnya atau art style-nya. Menurut gue art style-nya itu
sangat mengingatkan pada shoujo manga zaman dahulu kala gitu loh. Not that I read a lot of them, tapi menurut gue menuju ke sana lah. Manga-manga yang zaman 2000-an awal kayaknya. Terus hal lainnya yang gue notice adalah 3 episode pertama itu sebenarnya nggak terlalu panjang seperti episode yang kemudian-kemudiannya, tapi 3 episode itu tuh menurut gue agak lambat dan waktu gue baca pertama tuh agak bosen sebenarnya. Tapi mungkin itu juga diperlukan karena dalam episode itu tuh kita sedang mengenal tokoh-tokohnya dan juga berkenalan dengan dunia di Cursed Princess Club ini. Next, mari kita ngomongin tentang hal-hal yang gue suka dari Cursed Princess Club. Well, banyak hal yang gue suka dan gue juga acknowledge bahwa pasti ada kekurangannya atau ada hal-hal yang tidak gue sepenuhnya setujui atau sepenuhnya gue sukai dari Cursed Princess Club ini. Tapi jauh lebih banyak yang gue suka. So, here's the things that I love about Cursed Princess Club. Yang pertama adalah sinopsisnya. Seperti dalam video gue yang merekomendasikan webtoon ke kalian itu, menurut gue sinopsis dari Cursed Princess Club ini adalah salah satu sinopsis yang terbaik yang pernah gue temukan. Kenapa? Karena hal-hal yang dituliskan di dalam sinopsis ini adalah benar-benar hal-hal yang kita temukan nanti di ceritanya gitu. Dalam sinopsis ini tuh kita tahu tujuan ceritanya kemana, dan dengan adanya pegangan itu kita tuh percaya sama pengarangnya bahwa ya nanti ceritanya bakal ke situ gitu, meskipun kita nggak tahu gimana prosesnya tuh nanti terjadi. Semoga kalian bisa nangkap apa yang gue omongin ya. Karena berdasarkan sinopsis-sinopsis lain yang gue pernah baca tuh, terutama di webtoon ya, banyak sinopsis yang cuma sebenarnya berakhir di season pertama. Jadi maksudnya cerita yang kita dapat atau premis yang kita dapat di sinopsis itu cuma berlaku sampai di season pertama doang. Nanti season kedua dan ketiga udah pergi kemana-mana gitu kan. Sementara yang kita temukan di Cursed Princess Club ini adalah ya sinopsisnya itu adalah sesuatu yang memuat tujuan dari ceritanya. Dan menurut gue juga dalam Cursed Princess Club ini tidak ada stretching atau peregangan cerita yang terlalu berlebihan. Lalu hal kedua yang gue suka dari Cursed Princess Club adalah kesederhanaannya, simplicity-nya. Ini kan suatu cerita yang berlatar di dunia yang berbeda sama dunia kita ya. Ini dunia kerajaan gitu, fantasi. Tapi world building-nya itu sangat sederhana. Dan gue justru senang karena saking sederhananya itu gitu. Karena juga emang bukan itu pusatnya menurut gue. Bahkan kan juga ada unsur sihirnya gitu ya. Tapi unsur sihirnya tuh juga ya dikit banget gitu. Lalu kesederhanaan lainnya yang gue temukan dalam webtoon ini adalah tokoh-tokohnya. Sederhana di sini bukan berarti mereka tuh two-dimensional ya, tapi menurut gue seiring dengan kita baca webtoon ini, kita baca ceritanya, kita ngikutin ceritanya, kita bisa melihat dengan cukup jelas apa sih ketakutan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Apa motivasi dia dari melakukan ini dan itu gitu. Dan menurut gue sederhana sama dangkal itu beda ya teman-teman. Jadi autornya berhasil menampilkan tokoh-tokoh itu dengan segala kedalaman dan kompleksitas kepribadian mereka dengan sederhana. Gimana tuh? Jadi sederhana dan kompleks di saat yang bersamaan. Ngomong-ngomong soal karakter atau tokoh, karakter-karakter di sini, tokoh-tokoh di webtoon ini tuh sangat likable menurut gue. Gue sayang banget sama Gwendolyn. Kadang tuh gue pengen meluk Gwendolyn yang gitu. Dan bahkan gue juga relate sama tokoh-tokoh lain gitu. So, gue suka banget. Dan mereka juga bukanlah tokoh-tokoh yang sempurna gitu. Kayak tadi gue bilang kan ada ketakutan-ketakutannya mereka, ada motivasi-motivasi tertentu. Tapi itu yang membuat kita sayang sama mereka karena jelas mereka punya kekurangan. Hal lain yang gue suka juga adalah referensi budaya yang ditampilkan di Cursed Princess Club ini. Menurut gue
authornya, Lemcat ini, dia tuh punya pengetahuan yang luas tentang budaya populer, tentang literatur, tentang musik juga, dan itu dia masukkan ke dalam ceritanya. Jadi bumbu-bumbu gitu di dalam ceritanya, jadi gue suka banget. Dan hal lainnya yang juga gue suka adalah kosakata yang dipakai. Ini kan Cursed Princess Club ini adalah webtoon yang sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris, tapi emang udah diterjemahin ke beberapa bahasa lain, salah satunya bahasa Jerman. Gue nggak tahu, kayaknya sih belum ada di bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kalian mau menambah kosakata bahasa Inggris kalian, baca Cursed Princess Club, karena banyak banget kosakata yang wow, apa ini maksudnya, tapi seru banget untuk dimasukin ke kamus kalian gitu. Dan satu hal terakhir yang gue suka, cerita ini bertemakan self growth gitu menurut gue. Dan itu sangat terlihat, dan kita pun bisa belajar banyak dari sini gitu. Dengan nggak cuma berempati sama tokoh-tokohnya, tapi juga ya kita ngelihat gitu, kita bercermin dari ketakutannya mereka tadi, dari struggle-nya mereka, masalah yang mereka hadapi. Dan kita jadi belajar gimana sih memperlakukan orang, gimana sih kita sebenarnya seringkali ternyata memandang orang gitu. Itu yang membuat gue cukup amazed, agak tercengang-cengang juga ketika baca webtoon ini. Kesimpulannya, Cursed Princess Club adalah sebuah webtoon yang menurut gue tidak akan membuat waktu kalian terbuang sia-sia. Waktu yang kita luangkan untuk membaca webtoon ini tuh memberikan kita tidak cuma hiburan, tapi juga sesuatu untuk dipelajari. Nah, sekarang gue mau nanya sama kalian, adakah cerita, film, buku, komik, atau serial TV yang menurut kalian tuh waktu yang kalian luangkan nggak terbuang sia-sia gitu untuk menikmati cerita tersebut? Kalian bisa banget bagikan judul-judul atau cerita-cerita tersebut di kolom komentar. Untuk video kali ini segitu aja. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai habis. Selamat membaca Cursed Princess Club. Kalau misalnya kamu punya pendapat tertentu tentang webcomic ini, tentang webtoon ini, bagikan juga di kolom komentar. Dan kalau kalian mau video ini dilihat lebih banyak orang, don't forget to give it a thumbs up. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian yang mau kalian racunin supaya baca Cursed Princess Club. Ini sebenarnya bukan racun sih menurut gue, ini bukan obat juga. Ini makanan sehat, cemilan sehat buat kalian. So, segitu aja untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih, semoga hari kalian menyenangkan, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.